Sejarah kali ini menceritakan mengenai keadaan sejarah Jawa kuno yang diambil dari beberapa sumber yang mungkin berkaitan dengan sejarah asal-muasal mantra dari suku Jawa yang akan dibagi menjadi beberapa bagian. Tapi sebelum lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung YouTuber Kacau melalui link donasi di Saweria. Lanjutkan Mas, luar biasa, istrinya Dewa, Prabu Jayabaya. 915 Jawa dan Sumatera adalah satu, karena letusan Gunung Krakatau membelah mereka sehingga terjadi Selat Sunda. Pendatang dari Atlantis pada zaman dahulu membawa kepercayaan yang jahat dari negara mereka, alan dan pengorbanan darah setiap hari, serta mengorbankan manusia. Pulau Jawa akan terselamatkan dari kehancuran dari dewa-dewa yang ganas. Sang raja pada saat itu tidak sadar bahwa dirinya dipengaruhi oleh ilmu hitam dan masih merasa bahwa dirinya adalah seorang patriot. Ia adalah seorang pemimpin yang mempunyai kemauan dan ambisi yang sangat kuat. Dia berencana untuk membuat sistem magis dengan mantra di atas Pulau Jawa. Dengan niat dan usaha yang sudah ditelitinya selama bertahun-tahun, berharap bahwa rencana yang sudah dibangun tidak akan musnah sepanjang abad yang akan datang. Hasil usaha dari pemimpin dapat dilihat secara eteris maupun astral melalui awan hitam yang besar dan gelap melayang di atas Pulau Jawa. Anehnya awan ini seakan seperti terhambat dan tidak bisa pergi kemana-mana, hanya tetap berada di tempat yang sama. Pada titik-titik tertentu, di Pulau Jawa sengaja dipasang magnetisir, khususnya di kawasan kawah gunung berapi, karena ia beranggapan bahwa di kawah-kawah tersebut dihuni oleh hantu-hantu yang memiliki kekuatan luar biasa. Sosok ini yang menyerupai patung peka terhadap ilmu hitam yang dimiliki oleh seorang pemimpin Atlantis, sehingga membuat awan hitam tersebut masih ada hingga saat ini, meskipun tidak sama hitamnya dengan dahulu. Penduduk bangsa Indonesia adalah campuran dari berbagai bangsa, tapi pada umumnya memiliki darah Atlantis. Pada saat itu, mereka di bawah kekuasaan pengawas Sang Hyang Caksus Hamanu. Bersama dengan Vaisvatavumanu, mereka mengirimkan rombongan dari Asia ke Pulau Jawa dengan harapan ada perubahan yang lebih baik. Gelombang pertama diperkirakan sekitar 1200 sebelum Masehi. Sayangnya kedatangan mereka tidak meninggalkan arsip cerita kepada kerajaan. Mereka datang melalui jalur perdagangan. Layaknya seperti pendatang, mereka datang dengan cinta damai. Bangsa ini tinggal di kawasan tepi pantai. Lambat laun mereka membuat kelompok kecil, sehingga kelompok ini menjadi besar dan menguasai beberapa kawasan. Agama mereka melihat fenomena masa lalu yang terulang kembali. Akhirnya Sang Hyang Vaisvatavumanu kembali mengutus anggotanya untuk melakukan ekspedisi ke Pulau Jawa sekitar tahun 78, dan pemimpin dari gelombongan ini tidak asing lagi namanya, yaitu Ajisaka. Ajisaka dalam tutur cerita rakyat segera mendatangi tempat-tempat yang ditanam magnetisir dan melepaskan Pulau Jawa dari pengaruh ilmu hitam yang ditanamkan oleh Atlantis. Ajisaka juga melawan proses penambatan yang dilakukan oleh imam atau pemimpin Atlantis. Dahulu, di tanah Jawa penuh dengan sejarah peninggalan yang dimulai dipelajari banyak orang, mulai dari peninggalan arkeologinya hingga sejarah mistis yang ada di tanah Jawa. Di zaman kuno sebelum masuknya agama Hindu Buddha, Islam, masyarakat menganut ajaran kepercayaan yang berarti bahwa mereka percaya adanya menciptakan, tapi belum mengenal adanya Tuhan, dan mengamalkan ajaran yang diajarkan oleh agama. Adat istiadat di tanah Jawa sudah terbentuk sejak zaman kuno. Budaya nenek moyang yang masih terus digunakan
alam semesta merupakan sang hyang pencipta bagi masyarakat Jawa kuno. Dan masyarakat Jawa kuno menyembah, memohon bantuan, dan memanjatkan dengan cara membacakan mantra-mantra pada pemegang tanah Jawa, yaitu Sabdo Palon, sosok mahasakti bagi umat Jawa kuno. Sabdo Palon merupakan penasehat spiritual raja pertama pada zaman Jawa kuno hingga masa kepemimpinan Brawijaya V. Sebelum masuknya agama Islam ke tanah Jawa, Sabdo Palon bukan merupakan nama asli dari sang abdi, melainkan gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban. Sabdo Palon memiliki dua makna, yaitu sabdo berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan palon yang berarti kebenaran bergema dalam ruang semesta. Jika disatukan, maka Sabdo Palon seorang abdi yang berani menyuarakan kebenaran kepada raja dan berani menanggung akibatnya. Nama Sabdo Palon banyak dikisahkan dalam serat Jangka Joyoboyo atau banyak dikenal dengan Jangka Sabdo Palon. Serat tersebut dituliskan sebagai ramalan kehancuran Pulau Jawa sekitar 500 tahun kehancuran Kerajaan Majapahit. Itu zaman kuno di mana semua masyarakat Jawa mempercayai bahwa Sabdo Palon adalah orang yang paling sakti yang memegang penuh tanah Jawa kuno. Pada saat tersebut, Sabdo Palon hanya ingin terus meneruskan adat kebiasaan Jawa agar terus dilestarikan dan dijaga oleh seluruh masyarakat Jawa kuno. Pada masa tersebut, mulai masuklah agama Hindu-Buddha. Beberapa masyarakat mulai menganut agama tersebut, akan tetapi masyarakat Jawa kuno tetap pada adat kebiasaan mereka sebagai rakyat Jawa dengan segala macam budaya yang ada sejak zaman masa nenek moyang. Kemudian masuklah agama Islam ke tanah Jawa dengan penuh susah payah sampai menimbulkan peperangan gaib di tanah Jawa. Konon katanya hingga mengakibatkan pasukan dari Sabdo Palon dan Syekh Subagir banyak yang tewas secara gaib. Pada masa perang gaib tersebut untuk yang sedang mengalami pada masa perang gaib tersebut untuk yang sedang mengalami perang mengalami pada masa perang gaib tersebut banyak yang mengalami Pada masa perang gaib tersebut banyak yang mengalami tsunami. Pada masa perang tersebut banyak yang mengalami tsunami hebat, sedangkan di dunia nyata hanya terlihat awan. Awan hitam tebal menyeliputi tanah Jawa hingga meresahkan masyarakat Jawa yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Akhirnya pada abad ke-13 Sabdo Palon dipertemukan dengan Syekh Subagir. Syekh Subagir adalah ulama yang dikirimkan Kesultanan Turki Utsmaniyah ke tanah Jawa. Syekh Subagir adalah seorang ulama besar yang dikirim untuk menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus pada zaman Jawa kuno. Saat awal penyebaran Islam ke tanah Jawa, Syekh Subagir datang dengan membawa batu hitam yang sudah dirajah. Batu raja tersebut adalah kumpulan tulisan, huruf, angka, simbol, dan gambar tertentu, serta dimengerti oleh ahli al-hikmah dan perancangannya. Tulisan rajah memiliki berbagai macam jenis sesuai dengan fungsi atau kegunaan. Dengan membawa batu hitam miliknya yang diberi nama Rajah Aji Kolo Cokro agar mengembalikan awan ke wujud normal sehingga tidak meresahkan masyarakat Jawa. Batu hitam tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai pusat sentral dan pakunya tanah Jawa, hasilnya seluruh kekuatan gaib kala itu dapat dihalau. Akhirnya peperangan gaib selesai. Namun karena mengetahui ajaran Islam tidak dapat disebarkan begitu saja, maka Syekh Subagir dan Sabdo Palon membuat suatu perjanjian. Kemudian Sabdo Palon berseru, "Aku akan menerima tanah Jawa dimasuki oleh penyebaran agama Islam, tetapi dengan syarat bahwa nilai kejawaan yang tidak boleh sampai hilang dari masyarakat di tanah Jawa." Masuklah Islam ke tanah Jawa dan tersebar luas, akan tetapi seperti janji Sabdo Palon yang tidak bisa menghilangkan kejawen, maka cara beribadah ajaran agama Islam yang ada di Jawa tersebut sebagai Islam kejawen. Selain masyarakat, terutama keluarga kerajaan, hingga detik ini sangat kental budaya Jawanya dan termaksud dalam Islam kejawen.
Dari kisah tersebut, perkembangan mantra zaman kuno sudah ada sejak zaman pengaruh Atlantis.